Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan hamidin, hamdan na'imin, hamdan kathiran, tayyiban, mubarakan fihi ala kulli hal. Wassalatu wassalam ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Duribat alaihimudz dhillatu aynama thuqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Curah Jeru beserta perangkat, yang saya hormati Bapak Ketua RT 03 RW 12 segenap panitia, hadirin hadirat warga RT 03 RW 12, lingkungan Panji Mulia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini atas izin dan takdirnya, lewat nikmat, rahmat, hidayah yang Allah berikan kepada kita, yang kita rasakan, digunakan untuk bersama-sama menunjukkan wujud syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan acara yang dikemas oleh panitia halal bihalal sekaligus tasyakuran kemerdekaan Indonesia ke-68. Mudah-mudahan dengan tasyakuran ini Allah terus menambah nikmat-nikmat yang sudah ada pada kita sekalian dan akhirnya bisa digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada dua acara halal bihalal bi tasyakuran kemerdekaan mun sajeman neka dujem, tapi insya Allah singkat-singkat, sepenting barokah, mun berkat pon bada. Insya Allah Paleman nambah ilmu, nambah tingkat keimanan meningkat, karena bulan Syawal adalah bulan peningkatan segala-galanya. Saya penting saya meningkat ka ento hal-hal saya ridhoi sareng Allah, hal-hal saya fokus, hal-hal saya bisa memberikan manfaat kepada sesama manusia. Hadirin hadirat saya mulyaki sareng Allah, dua acara ka ento sebenarnya kalau kita kaitkan dalam ajaran agama, ka ento same-same kita pulang dari medan pertempuran. Kemerdekaan Indonesia semakin berusia 68 tahun, kita rasakan suatu kenikmatan pemberian dari Allah. Sebab Nabi kita merenung sekaligus kita ingat-ingat sejarah, walaupun pada umumnya kaento tidak mengikuti, tidak kita kaento menyaksikan langsung peristiwa penjajahan Belanda dan Jepang bangsa Indonesia. Kalau kita merenung, ternyata itu adalah sesuatu yang sangat menyedihkan. Sampai ketika tentara-tentara Nabi Musa alaihissalam menghadapi penjajah pasukan Fir'aun, terjadi permusuhan, pertentangan, penindasan dan sebagainya oleh pasukan Fir'aun. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemenangan kepada tentara Nabi Allah Musa alaihissalam. Saampuna menang,
setelah menang dalam pertempuran itu, maka Nabi Musa alaihissalam mengumpulkan pasukannya, mengumpulkan umatnya, memberikan suatu penjelasan tentang nikmat kemerdekaan. Wa idh qala Musa liqaumihi dzkuru nikmatallahi alaikum idh anjakum min ali fir'aun. Wahai kaumku, caipun Nabi Allah Musa alaihissalam, ayo kita merenung semua, kita tafakur bersama, mengingat-ingat bagaimana dulu waktu dijajah oleh pasukan Fir'aun. Ayo diingat-ingat. Putra putri terbaik kalian, anak-anak kalian laki dan perempuan semua tewas terbunuh karena kekejaman penjajah Fir'aun dan tentaranya. Ternyata sekarang Allah subhanahu wa ta'ala memberikan suatu kemenangan. Tugas kita, kewajiban kita, kata Nabi Allah Musa alaihissalam, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Ayo bersyukur. Kalau bersyukur, insya Allah ditambah kenikmatan-kenikmatan itu. Kalau ingkar, maka siksa Allah amat pedih. Sama para ajunan, hadirin yang dimuliakan Allah, ketika penjajah Jepang Belanda masuk ke Indonesia, kita diberi kemerdekaan dan kemenangan. Padahal tentara kita kalau dibandingkan dengan penjajah kalah jauh kekuatannya, kemudian ditambah lagi dengan persenjataan. Namun karena kita ini berkobar terus semangat Allahu Akbar, Allah menolong bangsa Indonesia. Menang sekarang ini, menang. Penjajah-penjajah sudah tidak pernah masuk selama 68 tahun. Karena kita mengalami perang dengan Belanda, Jepang, tidak pernah mengalami. Belanda tidak masuk lagi, Jepang tidak masuk lagi, bahkan negara-negara di Eropa, di Amerika dan sebagainya tidak ada yang menyerang Indonesia secara fisik untuk berperang. Lambek belentebik Jepang. Sekarang tidak ada. Kenapa? Karena negara-negara yang mereka sudah pernah menjajah Indonesia sekarang takut kepada Indonesia, apalagi mau berperang. Takutnya apa? Karena sekarang kata Belanda Jepang gak perlu nyerang Indonesia, bahaya. Indonesia sekarang banyak tukang santetnya, banyak tukang seher. Lambek tahun 45 zaman peperangan sobung tukang seher. Sekarang banyak mun masuk nyerang Indonesia siap kembung gak ada, makanya takut tidak diserang. Ya, tidak diserang. Apalagi Indonesia sekarang banyak siluman-siluman. Ndik siluman naga, siluman macan, neka. Kalau kita lihat di Indosiar, siluman malolo. Neka takut belente masuk takut Jepang masuk kak itu para ajunan. Aneh. Walaupun penjajah sudah tidak masuk lagi ke negeri Indonesia, jangan berarti kita kak itu para ajunan tenang-tenang. Banyak strategi mereka tetap nyerang. Secara fisik tidak, tetapi dalam segi moral tetap Indonesia kaento para ajunan dijajah oleh mereka. Dijajah dalam segi moral. Bahkan akibat itu semua kita merasa dijajah oleh bangsa Indonesia sendiri. Kenapa? Kalau dulu penjajah Belanda Jepang mengeruk kekayaan milik Indonesia, sekarang yang mengeruk kekayaan milik negara kita sendiri adalah bangsa Indonesia sendiri. Kaito, ini yang membahayakan kaito para ajunan. Dijajah oleh bangsa sendiri. Padahal mereka belum halal bihalal, kemerdekaan dulu. Karena enggak kelihatan kemerdekaan, kita ore kemerdekaan pun. Okay. Halal bihalal deki pun.
Padahal pendiri-pendiri negeri kita syukurnya luar biasa. Satu, wujud syukurnya langsung ditulis dan termaktub di dalam Undang-Undang Dasar 45 buka alinea ketiga. Tak sombong pendiri negeri kita. Disebutkan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Pertama, dengan penuh kesadaran, ini kemerdekaan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Kemudian yang kedua, baru hasil perjuangan bangsa Indonesia. Hebat Kak Ento para junan. Hebat pendiri negeri kita. Bukan cuma itu. Kita lihat dasar negara Pancasila yang dibuat itu. Kalau kita bisa mengamalkan Pancasila ini, insya Allah hidup kita tentrem karena Pancasila diambilkan dari ayat Al-Quran dan dari hadis Nabi. Ketika berkumpul, dibuka Al-Quran, dibuka hadis. Contoh, ketuhanan yang Maha Esa. Kan itu mengambil dari sari Qul huwallahu ahad. Banyak ayat-ayat selain yang menunjukkan bahwa Tuhan itu satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Kemanusiaan yang adil dan beradab, hadis Bukhari Muslim, dibuka oleh pendiri negeri kita. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak dikatakan orang itu beriman kalau dia tidak mencintai orang lain seperti dia cintai dirinya sendiri. Kak Ento bagus. 3 persatuan Indonesia. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ayo bersatu padu. Bersatu padu. Jangan kita bercerai-berai. Jangan. Bersatu kita teguh. Bermak kelanjutannya. Bersatu kita teguh. Berdua upin ipin. Ya. Bertiga trio macan. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Ayo bersatu padu, persatuan Indonesia. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Neka Al-Quran banyak menyebutkan wasyawirhum fil amri. Ayo musyawarah, musyawarah. Kaento. Insya Allah bagus mengamal lagi kaento para junan. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Allah memerintahkan supaya kita bersikap adil dan baik. Bagus nih para junan. Semuanya itu disandarkan kepada agama, artinya bersyukur. Jangankan itu, bendera merah putih. Apa mak bendera kayak itu warna merah bi pote, cering warna nih banyak warna itu. Beraneka ragam warna, tapi mengapa yang dipilih oleh bangsa Indonesia merah dan putih? Ya secara historis mungkin kita tahu dalam sejarah, merah itu adalah darah dari hasil perjuangan pahlawan kita berceceran, putih itu tulang belulang yang berceceran. Itu sejarah. Tetapi mereka pendiri negeri ini tidak lupa untuk menghubungkan bangsa Indonesia dengan Allah. Dicarikan hadis, dibukakan sabda-sabda Nabi SAW, sehingga dipilihlah warna merah putih. Sejarahnya begini, Nabi Muhammad SAW pernah munajat kepada Allah, memohon kepada Allah, ya Allah, tunjukkan kepada saya, kata Nabi Muhammad, tunjukkan kepada saya bagaimana keadaan bumi ketika pertama kali diciptakan. Ingin tahu Rasulullah. Ya Allah, tunjukkan kepada kami bagaimana bumi pertama kali diciptakan. Maka tidak lama Allah memberikan isyarat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terlihat awal mula bumi diciptakan. Maka Nabi bersabda, apa yang dilihatnya? Innallaha zawaliyal ard magharibaha wa masyariqah wa a'tanil kanzaini al-ahmaru wal abyadu.
Sesungguhnya Allah telah menunjukkan bumi ini kepada saya dari barat sampai ke timur, dan saya tidak melihat apa-apa kecuali dua perbendaharaan yang saya lihat. Di situ ada warna merah dan di situ ada warna putih. Al-ahmaru wal abyadu, merah dan putih. Neka disandarkan kepada ibadah kepada Allah, tasyakur. Ini kehebatan negeri kita, pemimpin-pemimpin kita waktu itu hebat. 17 Agustus, padahal memproklamirkan tanggal 16 bisa itu, 15 bisa, 16 bisa itu. Tetapi sabar, tanggal 17 ini adalah bagus. Dan itu nanti tanggal 17 hari Jumat dibahas. Ternyata 17 itu sujudnya umat Islam sehari semalam, yaitu ada 17 rakaat. Jumat itu adalah Sayyidul Ayyam, jam 10 pagi dikumandangkan kemerdekaan negara Indonesia, 17 Agustus 45. Bentuk tasyakur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, luar biasa. Jadi kita ini sekarang penerus, para pendiri negeri kita seharusnya terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paling sakoni orang nyokore kemerdekaan neka tidak membuat keonaran, tidak membuat sesuatu yang meresahkan, tidak membuat sesuatu yang merugikan. Neka pun bagus ya. Lebih bagus lagi, sumbangkan apa yang kita miliki untuk bangsa dan negara. Apa yang kita miliki? Ilmu, tenaga, pikiran, ide, dan sesuatu yang lain. Yang penting tidak mengganggu. Satu RT, bagian dari bangsa Indonesia ini, tidak mengganggu. Rukun, saling menghargai dan menghormati. Rukun seperti ini mengisi kemerdekaan. Makanya alhamdulillah kemerdekaan pada tahun ini di bulan Syawal ya. Ketika umat Islam baru saja memproklamirkan kemenangan setelah kita berjuang 1 bulan di bulan Ramadan. Kita menang semua, diproklamirkan pada waktu takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, terus mendengung. Seperti itu. Iya. Itu memproklamirkan kemerdekaan kita setelah kita ini berhasil 1 bulan mengekang hawa nafsu, dan terus akan ditingkatkan kebaikan-kebaikan kita di bulan Syawal. Luar biasa. Berbondong-bondong bersama sholat Id, bertakbir lagi dan seterusnya. Ini 2 kemenangan di tahun ini kita peringati. Tapi saya berhak hadirin saya mulyaki sareng Allah, mempertahankan takbir. Ini yang berat. Ayat tentang puasa panjang lebar diterangkan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah. Kemudian Allah tutup ayat itu dengan firman-Nya, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Setelah sempurna 30 hari atau 29 hari sempurna bulan Ramadan kita melaksanakan ibadah puasa, kita diperintah oleh Allah untuk bertakbir. Bertakbir itu tidak hanya di atas sajadah, bertakbir itu tidak hanya di dalam masjid, di musola, di tempat ibadah. Takbir itu di mana saja kita berada, itu takbir selama orang itu hidupnya merasa diawasi oleh Allah. Ini penting, merasa diawasi oleh Allah. Sebab kalau orang itu merasa diawasi oleh Allah, tidak akan berbuat macam-macam. Buktinya di bulan Ramadan, kita di rumah itu punya makanan, di rumah punya minuman, tidak kita sentuh siang hari, padahal milik sendiri, halal, dan di sekitar kita tidak ada orang disentuh, tidak, apalagi dimakan. Ini berarti kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jujur kita, ini jujur, kejujuran ini
yang akan bisa menyelamatkan kita dunia akhirat, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ini diterapkan terus dalam kehidupan, ya bangsa Indonesia akan hebat. Ya, bangsa Indonesia ini orangnya pinter-pinter, Pak. Pemimpin kita ini pinter-pinter, cerdas-cerdas, luar biasa, pandai-pandai semua. Sekolahnya gak cukup S1 itu, S2, S3, S4, semua S dihabiskan. Kari S lelen, S tong-tong, S profesor doktor di Indonesia paling banyak. Pinter-pinter orang Indonesia ini, cerdas-cerdas, main ininya, hebat. Di TV kita saksikan bagaimana ketika wawancara satu pertanyaan dijawab 30 menit. Diulas, pinter semuanya. Tetapi banyak yang tidak mengerti. Banyak yang tidak mengerti. Mengapa tidak mengerti? Ajaran agama sudah tidak diperhatikan. Padahal dia itu mengerti, tahu sebenarnya. Akhirnya yang terjadi tidak jujur. Ini kan sangat disayangkan. Ini yang bisa menjajah negeri kita sendiri ini. Ini orang-orang pintar seperti itu. Makanya kalau kita cari pemimpin yang betul-betul jujur, sulit. Yang betul-betul jujur ini cari. Kalau kita mencari yang seperti itu, insya Allah dinilai jihad oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksimal sudah kita cari mereka yang betul-betul jujur. Paling tidak dia itu ada semangat kepada nilai-nilai agama itu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita ini manusia dan sekarang ini kita akan diajak kembali kepada fitrah. Fitrah itu di dalam Islam, fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Arti fitrah di dalam agama itu ketika manusia lurus wajahnya di dalam ajaran agama, mengikuti agama yang lurus, itu yang disebut dengan fitrah. Kita akan kembali ke sana. Atau ada yang mengatakan fitrah itu kayaumi waladathu ummu, seperti bayi yang baru lahir, itu tidak ada noda, tidak ada dosa. Tetapi yang namanya manusia, walaupun baju itu putih, seputih apapun pasti ada debu yang hinggap di situ. Seputih apapun kertas pasti ada debu yang hinggap di situ. Artinya manusia ini pasti berdosa kepada Allah. Saya yang berdiri ini, hadirin ini semua pasti berdosa kepada Allah. Banyak. Ya, banyak berdosa kepada Allah. Dosa langsung kepada Allah itu satu, tidak melaksanakan perintah. Sholat tidak dikerjakan, puasa Ramadan tidak dilakukan. Mungkin kalau haji tidak mampu, mungkin kalau zakat masih kurang mampu. Iya. Yang pokok ini, satu, sholat, puasa. Sebenarnya ini sudah cukup kita. Tetapi banyak orang yang tidak sholat, tidak puasa. Itu berarti melanggar perintah Allah langsung. Ada yang melaksanakan larangan Allah, mabuk, judi, itu ya, itu sudah pada umumnya. Alhamdulillah RT 3 RW 12 tidak ada itu, judi tidak ada itu, mabuk-mabukan. Alhamdulillah, makanya tentrem seperti ini. Insya Allah seluruh ini masyarakat kita ini di sini ini, lingkungan Panji Mulia, insya Allah jauh dari itu. Tetapi bagaimanapun juga manusia ini berdosa kepada Allah, maka bertaubatlah kepada Allah. Ya, dosa apa yang kita miliki? Itu tadi dikerjakan 40 tahun misalkan, dikerjakan 40 tahun kita tidak sholat, tidak puasa, 40 tahun kita tidak sholat, tidak puasa. Sekarang taubat, sekarang taubat. Tahun depan wafat, hanya setahun kita ini setelah taubat. Tetapi dalam setahun itu kita ini meninggalkan dosa kita, ditingkatkan dengan ibadah, yang tidak sholat menjadi sholat, yang tidak puasa menjadi puasa, bagus amal soleh kita. Ini namanya husnul khotimah, surga orang itu. Padahal 40 tahun bergelimang dengan dosa kepada Allah. Setahun bagus, masuk. Ini jangankan setahun, 1 bulan 40 tahun dosanya.
1 bulan, sekarang bertaubat, bulan depan wafat. Sebulan. Ya. Asal 1 bulan ini dia betul-betul menyesal, tidak mengulangi lagi dosanya, bagus, husnul khatimah. Jangankan 1 bulan, 1 hari, kata Nabi SAW, 1 hari, 40 tahun dosanya kepada Allah. Sekarang malam ini taubat, besok malam wafat. Menyesal 1 hari ini, ditingkatkan dengan ibadah. Terus ibadah kepada Allah, sadar. Kemudian dia wafat, husnul khatimah. Tetapi apa yang terjadi? Banyak orang yang terlambat. Karena apa? Pagi hari bertaubat, siang hari kembali berdosa. Siang hari taubat, sore hari dosa lagi. Sore bertaubat, tidak menunggu pagi, malam hari mengulangi lagi dosanya. Itu yang ditutup oleh Allah, tidak bisa untuk mengucapkan kalimat taubat. Padahal sampai roh itu di tenggorokan sini, itu maksimal sudah, tidak bisa bertaubat. Kalau di dada bisa bertaubat, hanya banyak yang tidak sampai kepada hal itu, sehingga dia itu termasuk orang yang celaka, su'ul khatimah, gampang dosa kepada Allah. Halal bihalal ini, selain taubat kepada Allah, ayo kita ini saling memaafkan kepada sesama manusia. Ya, satu warga ini supaya rukun, Nabi memberikan resep, konsep. Idza laqitahu fasallim alaih. Kalau bertemu, bersalam. Orang kalau bersalam, bertemu bersalam, di dalam salam itu sudah ada senyum. Assalamualaikum. Ada senyum pasti. Iya. Di situ ada tegur dan ada sapa. Iya. Assalamualaikum. Kalau dijawab waalaikumsalam, saling senyum, saling tegur sapa. Ini yang menciptakan kerukunan. Bayangkan kalau seseorang lewat di depan rumah seseorang, ada penghuninya di situ, lewat begitu saja, dan bahkan sering lewat sana, begitu saja tidak ada tegur sapa, pasti ada perasaan macam-macam. Dia setiap lewat sini tidak pernah menegur, tidak pernah menyapa saya. Dengan salam, idza laqitahu fasallim alaih. Salam, assalamualaikum. Kalau dekat, jabat tangannya, tanya bagaimana keadaannya. Wah, itu akan menambah keakraban. Yang kedua, untuk bisa rukun di antara warga kita, idza da'aka fa'ajibhu. Kalau diundang, datang. Kalau tetangga ada hajat diundang, usahakan datang, kecuali ada uzur syar'i. Datangi, minta maaf, saya nanti tidak bisa hadir, ada acara yang lebih. Ya. Sekarang kalau diundang 1 kali gak datang, mungkin ada uzur. 2 kali tidak datang, 3 kali tidak datang, tidak ada pemberitahuan, pasti yang punya hajat itu macam-macam. Itu setiap saya undang dia tidak datang, ini akan terjadi permasalahan. Iya. Idza da'aka fa'ajibhu. Kalau diundang, datang. Fa idzan tansah fansahu. Kalau dimintai nasihat, berilah nasihat. Ada tetangga minta bantuan nasihat. Ini luas nasihat ini ya. Ada nasihat jasa, ada juga materi. Ya. Minta petunjuk itu jasa, ada materi. Apakah pinjem alat, pinjem benda, atau pinjem uang dan sebagainya. Tentunya yang meminjam itu karena sudah ditolong, dia itu harus menghargai. Kalau berjanji ditepati, kapan dikembalikan dan seterusnya. Ini akan menjadi akrab. Fa idza marida fad'u. Kalau dia itu sakit, maka jenguklah. Jenguklah. Kalau ada tetangga sakit, jenguklah. Makanya kalau kita berjamaah seperti ini menimbulkan keakraban. Dan terus berjamaah seperti ini, apalagi jamaahnya di masjid seperti bulan Ramadan itu, kita tidak melihat si fulan kemana ya, biasanya itu duduk di sini, kok udah ada, dengar kabar, oh itu sakit, kita datangi dia, kita jenguk. Menjenguk orang sakit itu tidak perlu bawa apa-apa, Bu. Bawa mari, bawa roti, gak perlu.
Yang penting datang dengan ikhlas mendoakan. Menurut sabda Nabi SAW, doa itu tidak harus diucapkan ketika menjenguk orang sakit. Memegang kakinya itu sudah doa. Memegang kepalanya begini itu sudah doa. Iya. Apalagi mengangkat tangan mendoakan, itu bagus. Iya. Kemudian ada yang membawa sesuatu. Mari Hongguan misalkan bawa menjenguk orang sakit. Tetapi sesampainya di kamar dia melihat temannya sakit, bukan berdoa, malah berkata, aduh kamu kok sakit begini, saya punya teman sakit begini mati. Ya, ini lebih bagus, tidak usah bawa gula, tidak usah bawa apa. Iya. Nabi mengatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Kalau ia beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, berkatalah yang baik atau diam. Diam saja. Diam saja itu sudah doa. Ini fa idza mata fattabi'hu, kalau sudah wafat maka takziah, antarkan sampai ke kubur. Itu akan menambah keakraban, terutama di lingkungan. Karena kita tidak bisa lepas, kita adalah makhluk sosial, kita membutuhkan orang lain. Karena sering berkumpul ini tentunya ada salah, ada khilaf. Mari dalam hal halal bihalal ini saling merelakan dan saling menghalalkan. Sudah tidak ada lagi dendam kesumat di antara kita, tidak ada iri dengki di antara kita, tidak ada kesombongan di antara kita. Yang ada adalah suatu keakraban, persatuan dan kesatuan di bawah naungan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Insyaallah Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan barokahnya. Mudah-mudahan rezeki bapak sekalian, ibu sekalian dilancarkan oleh Allah. Amin. Keng pas ala ako papojeng, insyaallah lancar ya. Mudah-mudahan hajatnya dikabulkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Cukup ini saja yang bisa saya sampaikan. Dua materi, kemerdekaan dan halal bihalal, mudah-mudahan ada manfaatnya terutama bagi diri saya sendiri. Wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.